Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir kembali pada podcast kita Zina dan Takwa. Ada podcast untuk Masjid Takwa kita. Sobat Takwa dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di sesi yang sangat spesial hari ini. Kita akan berbincang pada narasumber kita yang insya Allah sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah seorang praktisi dari kesehatan, dari kedokteran, dari Dokter Hendra. Beliau juga salah satu ketua dari Yayasan At-Taqwa di tempat kita berada. Baik, langsung saja kita sapa Dokter Hendra. Assalamualaikum Dokter Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, apa Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah sehat Dokter. Bagaimana Sehat, Dokter? ya. Alhamdulillah. Ya, ini karena dengan kita berdua dokter, tentu protokol kesehatan perlu kita sampaikan nih dokter. Baik. Jadi kita semua kru dan para narasumber dan host sudah menetapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Semuanya sudah menjalankan booster, semua sudah divaksin dan alhamdulillah kita menjaga jarak serta selalu menggunakan masker gitu ya. Baik. Dan alhamdulillah sebelum kita hadir di sini tadi kita harus wudu dan sholat isya dulu tadi. Alhamdulillah. Nah, semoga kita diberikan keberkahan setiap aktivitas kita selalu sehat ya, Dok. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, ya. Silakan. Baik, pada kesempatan yang spesial ini kita akan berbincang terkait dengan persiapan puasa nih, Dok. Baik. Jadi khusus karena kita terkait dengan kesehatan, kita nanti perlu berikan masukan terkait dengan bagaimana pandangan-pandangan dari segi kedokteran, kesehatan terkait dengan puasa itu sendiri, Ya. dokter gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk, mungkin bisa sedikit diperkenalkan kepada jamaah kita yang ada di rumah, Ya. bisa lebih kenal, lebih dekat gitu ya, Iya. kepada Dokter Hendra. Dipersilakan dokter. Terima kasih. Para jemaah ya, para teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sering ketemu ya di masjid. Ya, saya Dr. Hendra yang beralamat di depan Masjid At-Taqwa. Kebetulan ya alhamdulillah pada kesempatan ini saya diundang oleh ya teman-teman nih dari Masjid dari At-Taqwa untuk acara pada malam hari ini yang topiknya itu tentang kesehatan sesuai dengan keilmuan yang kami dalami gitu aja kira-kira. Baik, terima kasih dokter. Jadi beliau ini adalah jamaah kita juga dokter kita yang berada di Harapan Baru Agency. Jadi bersyukur kita bisa berbincang nih dok. Jadi mungkin langsung. Jadi insya Allah kita akan menjelang pada bulan Ramadan ya. Betul. Bulan-bulan yang dinantikan oleh semua orang Muslim, oleh kita semuanya. Nah, untuk menghadapi Ramadan ini tentu ada persiapan-persiapan, kemudian tips-tips yang perlu kita harus ketahui nih ya, dok. Bagaimana kita nanti untuk bisa fit, untuk bisa lebih fresh terkait dengan aktivitas Ramadan gitu ya, dok. Yang harus sebelum berpuasa gitu ya. Kira-kira bagaimana nih terkait dengan pandangan dari dokter terkait dengan puasa itu sendiri, dok? Iya. Terima kasih Mas Agung. Memang puasa itu sesuatu yang kita gembira saat Ramadan ya, berkhusus karena ini yang kita tunggu-tunggu 1 tahun ya. Kemudian itu mempunyai suatu keutamaan yang sangat besar ya, walaupun kita puasa sunat ada sebelumnya itu, namun karena Ramadan ini suatu keutamaan yang sangat besar, mungkin dari Pak Kiai, Pak Ustadz sudah banyak menjelaskan itu, bahkan ada yang menunggunya itu yang dikatakan itu lebih utama ya, betul. Jika orang itu
mati sebelum Ramadan itu mati syahid, tapi dia ada orang yang mendapatkan Ramadan itu lebih duluan masuk surganya, begitu itu ceritanya. Oleh karena itu kita betul-betul mengharapkan kita itu mendapatkan Ramadan, kemudian kita menjalankan kewajiban. Siap. Baik. Kewajiban itu adalah puasa. Mohon maaf dokter, sebelum lanjut boleh sambil dilepas. Agak ini suara. Jadi alangkah sayangnya kita di bulan Ramadan itu ya tidak berpuasa karena kita nggak sehat ya, karena kita sakit, itu sangat disayangkan. Walaupun bisa kita mengganti di luar Ramadan, tapi keutamaan di bulan Ramadan itu ya kalau kita tahu luar biasa. Oleh karena itu kita berupaya ini kurang lebih 1 minggu ke depan ini kita betul-betul ya persiapan Ramadan kita itu dengan kesehatan yang baik. Siap. Baik, untuk menghadapi Ramadan yang 7 seminggu lagi insya Allah ya. Sepakan kembali lagi, apa sih tips-tips yang harus jamaah Sobat Taqwa ketahui nih? Harus bagaimana kita menyiapkan puasa yang akan datang gitu dok? Mungkin tips-tipsnya yang dari dokter seperti apa ini dok? Puasa itu kan diwajibkan itu bagi orang yang beriman dan dalam kondisi sehat. Oleh karena itu kita menjaga kesehatan itu mulai dari sekarang itu kita betul-betul kita perhatikan ya, terutama untuk menjaga kesehatan untuk sekarang ini, yaitu kita jaga betul istirahat ya. Tidur malamnya kita jangan terlalu larut malam. Ini karena kita ada acara ya. Kalau nggak ada acara kita mungkin segera aja istirahat tidur. Karena tidur cukup itu kurang lebih 6 jam ya. Itu. Jadi kalau kita tidur sekitar jam 9, kita bangun jam 3 itu udah cukup ya. Kemudian kita tahajud. Persiapan itu kesehatan. Yang kedua, kita betul-betul dijaga kondisi ini sekarang ini kan lagi pancaroba ya. Itu hujan panas, hujan panas dan juga banyak penyakit ya, penyakit demam malaria, demam berdarah segala macam itu kita harus cegah ya, jangan sampai kita kena sakit ya. Karena sayang ya kalau kita tidak mendapatkan dalam keadaan sehat. Itu. Jadi yang perlu kita jaga dari sekarang itu istirahat sama jaga ya untuk kalau menurut saya itu adalah penyakit-penyakit yang menular lainnya, ya seperti penyakit yang sekarang demam berdarah, tipes gitu ya. Itu rata-rata itu lagi sedang musim ya kita. Artinya selain kondisi badan juga lingkungan kita. Kita ya harus kita perhatikan ya. Kebersihannya gitu kan. Iya, kebersihan. Bagaimana kita supaya masuk di hari H itu dalam keadaan sehat ya. Itu persiapan ini ya. Betul dok. Baik. Ya tadi ada sedikit tips tadi ya terkait dengan puasa yang sehat. Kemudian kalau dari dokter sebetulnya ada nggak sih dok nanti ketika kita berpuasa gitu ya, apakah ada kebiasaan unhealthy atau kebiasaan yang tidak sehat yang perlu kita hindari gitu terkait dengan berpuasa tadi dok, untuk berpuasa? Iya, karena puasa itu adalah bulan ibadah ya. Kita itu maksimalkan itu untuk beribadah. Untuk itu ada yang sebagian dari kita ini mengurangi aktivitas fisik gitu ya, pekerjaan di luar itu demi dia banyak menjalankan ibadah. Oleh karena itu boleh saya sampaikan tips-tipsnya ya. Boleh dok, untuk para pekerja nih ya. Kita maksimal ibadahnya itu, yaitu pertama sekali kita itu buat suatu kondisi sahur itu mengakhirkan sahur. Karena puasa itu dimulai dari terbit fajar itu fajar sampai terbenam matahari. Itu efektivitasnya itu kurang lebih 12 jam ya. 12 jam sampai 14 jam. Iya dok. Jadi di situ kita betul-betul memulai dengan persiapan sahur. Ini penting sekali. Jadi sahur itu bukan hanya untuk karena itu memang anjuran dari agama, tapi untuk kesehatan itu sangat penting sekali sahur itu. Jangan saya bisa tanpa sahur, nggak apa-apa. Ini nggak boleh. Ini untuk kesehatan sahur itu adalah termasuk pokok untuk kesehatan ya. Jangan mentang-mentang kita cukup bisa nggak makan sahur aja, tidur aja bablas itu jangan. Satu ya.
di sahur itu start pertama kita itu adalah di sahur. Kuncinya itu sahur. Ada kesehatan juga ada keberkahannya juga di situ kan. Iya. Oke, siap bro. Mengakhirkan sahur ya. Artinya berarti kita tidak boleh. Artinya kalau akhir sahur kan kita tidak banyak yang kita konsumsi nih dok. Iya. Apakah memang kita harus mengkonsumsi banyak, tidak boleh banyak makanan gitu ya, agar nanti saya mau berpuasa nih 12 jam gitu. Sebetulnya porsi kita untuk sahur itu ada batasannya nggak sih dok kalau secara segi medis gitu? Iya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya butuh untuk makan itu tidak banyak. Tidak banyak ya. Karena tubuh itu sendiri sudah punya di dalam tubuh itu ada lemak, Betul, ada lemak, ya, ada protein cadangan, ya. dan ada juga glukosa cadangan. Ya, jadi untuk mempertahankan itu perlu tambahan dari luar. Betul. Nah, oleh karena itu namanya tambahan, jangan terlalu berlebihan. Nanti justru akan membebankan pekerjaan dari lambung dan saluran pencernaan. Betul. Kalau kerjanya banyak, kebutuhannya juga meningkat, akhirnya dia lelah ya. Iya. Jadi oleh karena itu saran saya, makan sahur itu diutamakan untuk kesehatan ya. Itu jangan dianggap kita saya bisa nggak sahur kok puasa, nggak, jangan ya, tetap sahur di akhir. Kemudian sederhanakan sahur itu, jangan terlalu berlebihan. Yang penting adalah ya kebutuhan hidrasi, cairan tubuh ya. Ingat ya, kita ini butuh cairan ya. Kalau anak-anak muda itu lebih banyak sebenarnya kebutuhan cairan itu, bisa 2 liter sehari. Jadi 2 liter itu kurang lebih kalau itu 10 gelas ya. Betul. Satu gelas itu 210. Kalau yang usia 50 tahun ke atas cukup 8 gelas ya. 1.500 ya kurang lebih. Yaitu kita minimal 2 gelas air putih itu untuk sahur perlu. 2 gelas air putih ya? Itu untuk minum ya. Betul. Nah, jangan minum, ya. Setengah gelas, 1 gelas, jangan 2 gelas ya, air putih. Selain dari itu perbanyak ya, unsur-unsur protein. Protein ya malah ya. Protein yang banyak. Contoh protein, nggak tahu? Daging hewani gitu ya. Daging hewani ya, tahu tempe, kacang-kacangan gitu ya. Protein. Nah, berarti dari hewani. Kenapa protein? Air dan protein ini sifatnya adalah protein. Ya, mengganti-ganti sel-sel yang sudah agak rusak-rusak, diganti pakai protein. Ya, betul. Tolong diingat ya. Jadi protein penting sekali. Baik, siap. Bagaimana dengan karbohidrat? Ya, karbohidrat ini memang buat tenaga. Tapi tidak hanya satu-satunya karbohidrat buat tenaga. Betul. Untuk menghasilkan tenaga itu dari pemecahan lemak. Iya. Nah, jadi kalau kita punya ya perutnya besar gitu ya, itu berarti kita punya energi yang dihasilkan oleh lemak tadi diurai untuk menjadikan kalori itu 2 kali lebih hebat kalorinya daripada karbohidrat. Ya. Gitu, siap. Ya. Oke dok. Ya, Mas Agung pernah lihat kan pemain bola ya. Iya, dalam keadaan puasa tenaganya malah lebih kuat daripada yang tidak puasa. Iya, kencang larinya. Karena apa? Tenaganya itu bukan dari karbohidrat, dari lemak gitu. Lemak yang dipecah sama dengan kalau mesin turbo ya. Gitu. Jadi dia mengeluarkan lemak yang ada di dalam tubuh kita ini yang tersimpan. Kemudian tenaganya itu lebih besar. Baik. Tapi dengan catatan ya. Catatannya apa supaya lemak itu bisa terurai menjadi energi itu ya. Kita jangan perbanyak makan karbohidrat. Kalau kita banyak karbohidrat dia malah santai aja, kan banyak tuh karbohidrat. Jadi gitu. Semakin lemas gitu ya kalau. Iya, semakin lemas. Padahal tenaganya setengahnya lemak ya. Tapi kalau karbohidratnya itu kurang lemak kerja. Nah, ini kerja lemak. Dan lemak inilah ya yang membuat kita itu sehat. Kenapa lemak kita membuat sehat? Karena pembuluh darah tadi kan yang tadi lengket lemak situ jadi lancar. Gitu ya? Jadi lancar. Jadi yang penyumbat tadi
penyumbat pembuluh darah yang oleh karena dinding pembuluh darah itu banyak yang berlemak-lemak, sekarang diolah menjadi tenaga. Betul. Ya, di tenaga sehingga dia lancar alirannya. Siap. Baik. Ya. Artinya kalau untuk berpuasa itu sebenarnya salah satu diet yang bagus, Dok ya. Betul. Jadi untuk mengurangi kegemukan, betul, kemudian untuk lebih sehat itu memang berpuasa lebih dianjurkan memang ya. Dianjurkan sekali. Okay. Tapi yang utama penting sekali adalah niatnya. Ya. Betul. Niat itu penting, itu pokok. Ya. Kalau kita niat puasa, baru mulai bekerja tadi kita cerita tadi. Ya. Tapi kalau kita niatnya tidak seperti kita orang Muslim berniat puasa, kemungkinan pertama niatnya apa? Pertama saya coba dulu deh, kalau nggak kuat gitu ya. Betul. Nanti kalau nggak kuat maghrib zuhur dulu gitu. Kalau nggak kuat sama ini berarti sudah batal. Okay. Karena dia sudah mulai ragu, kemudian dia tidak bekerja itu sistemnya. Betul. Ya, jadi lemak tadi nggak mau berurai jadi ini, biar aja dia kan nggak niat gitu. Betul. Artinya proses faal tubuh itu juga dimulai dari niat kita. Niat. Gitu ya? Karena niat baru dia kerja. Siap. Kalau nggak niat puasa, jadi lapar itu ingat, ya. Betul. Ingat apa? Ingat makan. Iya, ingat ya, namanya ada teman yang ngajak ini gitu, udah ikut-ikutan gitu. Betul. Begitu. Siap. Artinya tadi ya, selain makanan tadi juga ada proses aktivitas ya yang harus diperhatikan. Ya. Terlebih para sobat takwa kita yang saat berpuasa nanti aktivitas di luar ruangan gitu ya, ada aktivitas fisik dan sebagainya. Ya. Nah, selain aktivitas fisik terkait dengan untuk mengatur tadi ya, kalau di sahur tadi sudah dokter sampaikan tadi untuk mengurangi karbohidrat, menambah protein dan tadi ya minum air 2 gelas tadi ya, Dok ya. Sahur. Betul. Nah, ini yang untuk berbuka nih, Dok. Ya. Kalau berbuka itu apakah berbeda dengan pola sahur? Berbeda. Jadi kan kita tadi makan sahur. Betul. Itu diolah ya. Iya. Waktu pengolahan itu kurang lebih 4 sampai 6 jam. Iya. Jadi otomatis yang kosoknya sekitar 6 sampai 8 jam. Yang istirahatnya. Yang 4 sampai 6 jam ini bekerja tuh. Ya, usus. Selama usus itu bekerja, ya, saran saya itu supaya usus itu bekerja normal, usahakan jangan tidur setelah sahur tadi. Setelah sahur tuh jangan tidur. Oh malah, tapi biasa sering kita mendahulukan sahur terus tidur, Dok. Iya. Nunggu, ini nggak bagus malahnya. Tidak bagus, karena kalau tidur, kemudian di dalam lambung itu terjadi fermentasi, ya, akibatnya kembung gitu. Ya, kembung. Iya, kembung, kemudian bisa menimbulkan badan itu lemas, lesu, ya. Artinya ada penumpukan gas di dalam, ya. Jadi ketika setelah sahur kita lanjutkan dengan ibadah, ya, sholat subuh, sholat tahajud, bisa sholat tahajud sebelumnya ya, kemudian sholat subuh, kemudian baca zikir dan doa, kemudian sholat lagi, sholat duha dan segala macam. Kemudian kalau mau istirahat ya mungkin mulai jam 10 menjelang zuhur. Jam 10 baru kita menjelang zuhur. Karena ini prosesnya sudah berjalan 4 jam. Insya Allah 4 jam itu pekerjaan sudah selesai. Karena usus kalau bekerja nggak ditemani oleh yang punya, ya dia juga ikut istirahat di dalam, akhirnya nggak dikerjakan tuh tugas, nggak dikerjakan karena bosnya tidur. Jadi nggak dikerjakan tugas, akibatnya apa? Terjadi penumpukan terjadi tidak diolah, akibatnya timbul satu gas ya yang mungkin bisa menimbulkan suatu begah ya perut begah, itu ya. Betul, Dok. Nah, jadi kita ikut temanin usus yang sedang bekerja ya, dari mulai ya jam 4 sampai kurang lebih 4 sampai 6 jam sampai jam 10 ya, kita bisa isi dengan kita beribadah ya, seperti sholat subuh, kemudian sholat duha, kemudian baca Quran. Setelah selesai
itu dia juga mau istirahat. Iya. Karena udah jam 10 itu jam 10 jam 11 ya. Dia udah mau istirahat karena udah selesai kerjaannya, kita juga istirahat enggak apa-apa. Betul. Oke. Nah, kapan lemak tadi mulai bekerja? Biasanya mulai jam 1. Nah, setelah zuhur dia baru mulai kerja itu. Terkikis gitu ya. Dari energi ya gitu ya. Kenapa dia mulai kerja? Karena jam itu biasa kita makan. Sekarang kita niat puasa, kita perintahkan saya puasa, kamu harus kerja. Keluarlah turbonya itu. Itu. Berarti dia mengambil cadangan dari dia tahu bosnya puasa. Bosnya puasa dan dia harus bisa berfungsi untuk mempertahankan pengganti makan, yaitu memecahkan lemak tadi. Sampai waktu berbuka. Nah, tadi pertanyaan Mas Agung. Ya. Nah, berbuka gimana? Nah, lemak kan sudah mulai bekerja, dia sudah mulai menghasilkan kalori. Iya. Nah, kita berbuka ya. Itu insulin kita kan lagi istirahat ya, karena kan insulin itu bekerja kalau ada makanan ya, karbohidrat ya. Sekarang kan makanan karbohidrat nggak ada. Jadi istirahat boleh kan istirahat. Kalau nggak boleh ya terlalu gitu ya. Iya, masa nggak pernah istirahat. Jadi insulin itu istirahat ya, dia juga istirahat. Nah, begitu berbuka ya, jangan langsung kencang gitu, langsung digas gitu ya? Langsung digas ya, jangan ya, karena insulin itu dia anunya glukosa itu gula. Misalnya kita teh manis, ada yang manis-manis ya, sirup itu kan manis tuh, glukosa itu. Senang insulinnya masih istirahat. Dikagetin begitu itu nggak bagus. Kaget dia ya. Kaget. Sebaiknya kalau berbuka puasa ya, jangan makan langsung yang manis-manis yang seperti glukosa. Bukan kita mengatakan buah boleh, buah bukan glukosa. Ya, sukrosa dia ya. Lebih mudah rantainya seperti yang terbaik ya kalau kita di sini yang terbaik itu semangka. Itu bagus. Ya, kalau rencana Rasulullah itu kan kurma, itu kan buah ya. Nah, kurma. Atau kalau kita nggak dapat itu air putih. 1 gelas. 1 gelas ya. Itu tadi penting. Sahur tadi 2 gelas, ini begitu. Air putih dulu 1 gelas. Ya. Kemudian kalau ada buah dulu. Kemudian kita biasanya kan kita sholat. Jangan langsung dulu makan, sholat dulu. Kan kita udah air putih. 200 mili. Kemudian buah. Ya. Buah itu kalau kita yang segar-segar semangka, melon atau pir itu jangan yang asam ya. Jangan yang asam. Tapi yang karbohidratnya yang disakarida atau polisakarida. Jangan monosakarida itu air gula. Itu jangan. Ya. Artinya kalau di iklan itu kan berbukalah dengan yang manis gitu ya. Manis itu nggak selalu air gula gitu ya. Harus gula. Buah juga boleh. Jadi buah itu dia polisakarida. Jadi dia nggak langsung mengagetkan insulin, ya. Nah, jadi insulinnya mulailah udah ada rangsangan dikit-dikit sehingga dia baru tahu ada yang mau dikerjakan dan dia siap-siap juga. Artinya harus pemanasan dulu juga. Pemanasan dulu. Ya. Jadi pakai apa tadi? Buah ya. Kenapa? Buah karena buah itu adalah polisakarida. Bukan mono satu ya. Di dua. Poli lebih dari 2. Ya, jamak gitu ya. Jamak lebih ini ya. Jadi pakainya yang polisakarida itu buah. Kemudian air putih. Jangan langsung makan dulu. Makan itu berat kan? Betul. Sholat. Habis itu baru selesai sholat makan secukupnya. Jangan ngegas makannya ya. Kan gas dulu ya. Kan kita udah puasa, udah latihan ya. Nah, jangan gas dulu, makan secukupnya. Kenapa? Lambung kita ini kan dalam keadaan dia mengecil dulu. Istirahat tadi ya. Istirahat. Ya, jadi jangan langsung dikencangin gitu ya. Rusak ya. Sekedar dulu. Kemudian tadi kan udah 1 gelas. Selesai 1 gelas lagi. 1 gelas lagi. Ya, jadi berarti udah berapa gelas? 2 gelas kita tadi. Tadi pertama 2 gelas. Sahur. Sahur 2 gelas lagi. Butuhnya 8 gelas ya. 8 gelas. Berarti 4 gelas lagi. 4 gelasnya
waktu taraweh dan waktu mau tidur itu 4 gelas. Siap. Jadi 8 gelas. Kalau yang muda-muda bolehlah 10 gelas. Tapi biasanya kalau puasa tuh kan kita pengennya awal langsung minum dulu nih, Dok. Ya, 1 gelas aja. 1 gelas aja ya, tadi ya. dicicil lah 1,5 seperempat gelas. Berarti nggak boleh lebih dari 1 ya? 1 awal gelas ya? dulu. Siap. Ya kita mulai disiplin ya. Iya, siap. Disiplin. Harus disiplin nih. Iya. jamaah ya. Kalau kita nggak tahu ukurannya kan ada gelas botol aqua yang 1.500. 1.500 yang besar itu, ya. Itu minimal. Itu minimal. Karena kita 2 liter kan, Dok. Iya, ini minimal 1.500 itu. Jadi kalau dilihat itu kok belum habis, berarti kita Oke. kurang minum. Baik, berarti harus kita takar ya. Selain Iya. gelas tadi atau yang Pakai itu. ini. Jadi kita ngambil dari situ. baik, siap. Ya. Kemudian karena kita kebutuhan, kalau yang saya yang udah umur di atas 50 itu cukup segitu. Kalau yang muda-muda agak lebih. Oke. Ya. Lebih dari 8 tadi. 2.000, jadi 2 liter ya. Siap. Jadi ingat itu ya, minum itu penting. Iya. Mas Agung lihat kan tanaman, Betul. kalau nggak kena air layu kan. Layu dia. Kalau Layu. banyak dia juga Kalau kebanyakan juga banjir juga rusak juga dia. Betul. Iya, rusak ya. artinya harus pas takarannya, Pas. waktunya gitu ya, Dok ya. Waktunya. Baik. Jadi 4 gelas itu di luar itu. Di luar. Ya, waktu kita taraweh ya. Oke. Nah, makanya sini jemaah dikasih Disiapkan minum ya. ya, betul. Taraweh dikasih minum ya. Iya, Dok. Jadi bukan untuk dilihat, itu diminum itu ya. Oke. Berarti taraweh sebelum menjelang tidur ya. Iya. 4 gelas yang 4 gelas bagi yang normal ya. normal. Yang mau lebih itu boleh tambah lagi jadi 6 Siap. gelas. Oke, ini penting ini ditahu oleh sobat takwa. Jadi tadi ada 2 gelas saat sahur, kemudian 1 gelas kita menjelang saat setelah berbuka ya. Ah. Kemudian lagi 1 gelas setelah sholat. Setelah makan. Setelah makan. Iya. 4 gelas. 4 gelas lagi. setelahnya. Setelahnya bisa Siap. dicicil waktu kita taraweh, waktu kita mau tidur, tapi jangan kurang ya. Betul. Kalau Pola-pola ini artinya sebetulnya kalau kita sehari-hari juga harus cuma beda waktu aja ya, Dok ya. Iya. Jadi kalau puasa lebih tertib, lebih bagus ya. Kalau puasa ini sebenarnya mengajar kita itu supaya taat dan tekun gitu ya. Jadi lebih patuh ya, gitu. betul. Ya kan, bener nggak? Betul. Artinya Ya. sudah tepat waktunya gitu ya. Iya, patuh. Betul. Patuh kan, disiplin, ya kan. Kalau enggak kan kita kan kadang-kadang nggak lupa minumnya udah berapa ya ini. Hari ini saya udah minum berapa ya. Tapi kalau puasa kan bisa. Iya. Ya, mana hikmah ya. Betul. Baik. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan makanan dan minuman nih, Dok. Nah, kemudian ini yang sering ditanyakan oleh jamaah atau teman-teman kita saat berpuasa gitu. Adakah riwayat penyakit nih, Dok? Ya. Riwayat penyakit yang harus kita perhatikan ketika kita ingin berpuasa gitu. Misalnya apa saja sih penyakit-penyakit yang harus kita perhatikan untuk kita berpuasa? Ya. Gitu, Dok. Ya, tadi kan kita ulang lagi, sebelum 1 Ramadan itu kita kan udah menjaga kesehatan ya. Namun ya kadarullah kita sedang sakit. Iya, ini yang tidak kita kita sedang inginkan, sakit. Betul, Dok. Bukan pernah sakit, jangan riwayat sakit. Sedang sakit nggak ketika itu ya. Iya. Kalau kita tanya riwayat sakit, ya mungkin kita pernah sakit ini, pernah sakit darah tinggi, pernah, tapi itu riwayat. Tapi ketika itu sedang sakit nggak? Betul. Ya pas saat sakit. 1 Ramadan itu sedang sakit nggak? Jangan dibuat-buat saya sakit. Itu nggak boleh ya. Kalau kita pernah sakit ini, pernah sakit lambung, pernah sakit emah, itu cerita lampau masa lalu. Betul. Waktu 1 Ramadan sakit nggak? Gitu. Recent ini lah. Gitu. Iya. Ya, ketika itu sakit tidak. Nah, kalau sedang sakit ya tentu beda. Kalau sedang sakit itu ada rukhsah ya. Dan lihat dulu. Betul. Sakitnya itu, kalau sakit itu memang membutuhkan itu tidak berpuasa. Nah, karena kalau berpuasa akan memberatkan. Itu memang kan bisa diganti di waktu lain ya. Nah, tapi sayang sekali betul, ya. Betul, karena Ramadan itu nggak ada duanya, dalam 1 tahun itu cuma 1 bulan kan. Nggak ada Ramadan lagi setelah 1 tahun, 1 bulan itu cuma 1 tahun. Walaupun bisa diganti kan beda. Kadarnya beda. Pahalanya beda gitu ya. Jadi betul-betul kalau bisa puasa gitu. Nah, kalau
cara berpuasa supaya bisa itu pakai mindset kita ini. Misalkan kita punya masalah di lambung, Iya, lambung mah ya, gitu misalnya. mah kita sebelum puasa kita jaga sekarang ini. Iya. Apa mau obat dulu, berobat dulu, sehingga di hari hanya kita bagus. Terus kita di hari hanya ini kita masih bingung nih, udah sehat apa belum? Iya, Apa, betul. prinsipnya niatkan dulu puasa. Iya, berarti Menurut saya niatkan dulu niatkan puasa. dulu puasa. Begitu kita niat puasa, qadarullah itu puasa itu menyehatkan. Iya, Ya, betul. umumnya bulan puasa itu rumah sakit itu sepi. Iya, betul. Sudah berapa tahun di rumah sakit ya. Pas puasa Asal itu malah bulan puasa itu yang sakit jarang. malah turun Dok ya. Ya, Iya, malah turun kan? turun. Sakit-sakit itu Dok ya. Iya. Jadi hikmahnya bulan puasa itu yang sakit itu jarang. Tadinya dia punya sakit masalah ya, masalah pencernaan, Iya. sehat. Ya. Oleh karena itu prinsipnya itu Niat dulu. niat, Iya. kemudian laksanakan perintah itu karena kita mengharapkan ya, Iya. kalau kita cinta ya itu Betul, kan betul. jadi Kita seneng ya. Lebih secara semangat, batin kita, psikis, batin. iya, gitu. rindu Iya. ketemu Insyaallah, ya, jadi iya. seneng gitu, bahkan bisa menyehatkan. Betul, Ya, insyaallah. bisa menjadi obat. Iya. Ya, Artinya kalau pas kita saat puasa itu sakit misalnya kan, biasanya kalau sakit contoh kayak ada pasien yang dia ada jadwal minum obat nih Dok. ya, Apakah itu bisa kemudian dialihkan cara dia minum obat? ya, Harusnya dia pagi, siang, sore misalkan 3 kali nih. ya. Bisa dialihkan saat sahur, Iya. saat nanti menjelang tidur atau Iya. saat berbuka gitu. Iya. Jadi obat itu rata-rata itu per 12 jam ya. Bisa. Walaupun di situ ada yang per 8 jam. Iya. Tapi biasanya keterangan dari farmasi itu bisa 12 jam sekali. Iya. Atau bahkan ada yang per 24 jam. Jadi tidak alasan kita itu karena minum obat, bisa diminum sebelum waktu sahur, dan waktu berbuka ya. 12. Nah, itu Iya. dua dosis Waktu sehari itu udah cukup udah obat cukup, itu. ya. Siap. Kalau kita saya butuh antibiotik, minta ke dokternya antibiotiknya yang diminum kalau bisa yang sekali sehari ada. Iya. Antibiotik itu ada yang 2 kali sehari, ada gitu. Betul. Ya, jadi kita konsumsi dengan catatan sakit kita ini ringan, yang mana kita sayang kalau kita tidak berpuasa. Gitu ya. Berpuasa kan hanya memindahkan pola makan, Pola makan. ya. Iya. Dari tapi wajib sahur ya, kita butuh sahur. Nah, kemudian di waktu berbuka. Baik. Nah, kita makan, jadi kebutuhan sehari kalori kita itu tercukupi. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, lemak-lemak itu bekerja untuk menggantikan energi. Iya. Nah, Waktunya sehingga sirkulasi darah lancar, penyembuhannya juga lebih cepat. Siap. Insyaallah ya. Artinya puasa itu juga sebagai Penyembuh. obat ya, penyembuh. Betul, Ustaz. Oke, Dok. Ini yang klasik ditanyakan oleh jamaah Betul. ketika contoh nih Dok, ini yang masih jadi ragu-ragu itu ketika kita sakit mata, sakit telinga, itu kan ada tetesan yang dimasukkan ke dalam mata atau telinga. Itu sebetulnya dari segi puasa itu sebenarnya diperbolehkan enggak sih Dok? Ya, kalau yang dilarang kan yang masuk ke lewatin dari tenggorokan ya. Iya. Sedangkan tetes mata itu termasuk kita ini obat luar. Obat luar ya. Ya, kategori obat luar ya. Betul. Nah, tetes telinga, tetes mata, ya obat kulit itu dikategorikan obat luar, dan tidak ada orang dengan tetes mata itu menjadi kenyang gitu ya. Ya. Jadi hilang hausnya gitu. Gitu ya, langsung tetesin enggak masuk artinya Dok. Iya. Siap, baik Dok. Artinya tidak masalah ya Dok ya. Iya. Siap. Baik, Iya. Dok. Ini yang sering ragu-ragu nih ketika kita lagi sakit telinga saat puasa itu, ini boleh nggak ya ditetesi gitu ya. Oke, baik, artinya boleh ya. Iya. Kemudian saat tadi ada penyakit gitu ya. Kalau yang ini juga ada sering yang ditanyakan itu ketika ada ibu hamil atau ibu menyusui, busui gitu Dok ya.
Itu bagaimana sih tipsnya atau arahan dokter untuk ketika beliau ini juga ingin berpuasa, tapi bagaimana tipsnya yang aman gitu dok? Ya, memang kalau ibu hamil periksakan dulu kehamilannya dulu ya, apakah sehat ya, terus ibunya juga apakah sehat ya. Kalau bayinya sehat, ibunya sehat, itu pendapat dari dokter berbeda. Ada ya ikhtilaf ya, ada dokter yang membolehkan, ada yang tapi kalau saya melihat kalau ibunya sehat, bayinya juga sehat, kan saya katakan kalori itu energi kan keluar dari stok-stok yang ada di dalam tubuh ya. Kecuali kalau ibunya sudah dinyatakan dokter kurang gizi ya, dehidrasi karena muntah-muntah ya. Betul, artinya yang misalnya yang gemuk itu juga aman lah ya. Ya itu kan ada ibu-ibu yang hamil itu kan muntah, terus dia nggak mau dan syaratnya harus sekali itu sahur ya, apapun dia maupun dia hamil maupun apa sahur. Nah itu apalagi lagi hamil udah 2 kan harus tambahan. Jadi sahur itu penting. Kemudian waktu berbukanya ya betul-betul makan yang mengandung protein, jangan cemil-cemilan ya, jajan-jajanan, jangan. Protein, air ya. Artinya cukup dengan makanan ya, tanpa ada suplemen atau tambahan yang lain gitu dok ya. Iya, yang penting ibunya diperiksa apakah ibunya kondisi sehat ya, kemudian bayinya juga sehat, itu puasa. Ya, kalau ibunya itu muntah, kemudian dehidrasi, makan susah, sahur juga nggak bisa, ini kan kondisinya berbeda. Itu lebih baik ya dia ganti di hari yang lain. Ya. Ini penting ya. Jadi nggak semua ibu hamil boleh puasa. Ya gitu. Betul. Artinya harus dipastikan kesehatan dari ibu, kemudian juga dari bayinya juga. Iya, hampir selalu begitu. Kemudian walaupun hamil berapa bulan pun, ketika ibunya tertib ya makan sahur, kemudian berbukanya juga dengan air, dengan protein ya, karbohidrat, yang tadi buah tadi ya. Artinya aman-aman saja gitu. Aman, tapi harus kontrol ya. Kontrol. Siap dokter. Kemudian artinya tidak menjadi halangan nih sebenarnya tadi ya bagi siapapun untuk bisa berpuasa gitu ya dok ya. Iya, ibu menyusui juga sama ya. Ibu menyusui juga sama, karena kan puasa itu wajib ya. Betul. Wajib dan walaupun dia nggak puasa harus diganti juga di luar itu, kan sayang. Dan lebih berat juga dong ya. Berat. Ganti itu. Wajib itu, sedangkan menyusui itu juga wajib. Tapi bisa kan menyusui itu, ya kan ada hubungannya dengan air susu. Ya. Ketika ibu itu berpuasa kan konsumsi protein dan air saya katakan tadi itu mesti terpenuhi. Harus ya. Hitung betul. Betul ya. Nah, saya menyusui kebutuhan saya 2 liter. Betul-betul 2 liter itu. Berarti 2 liter atau ditambah kalau menyusui tadi harus? Kan tadi kan 1,5 liter ya. Tambahlah kalau yang masih muda 2 liter aja. 2 liter ya. Cukup. 2 liter kan cukup lumayan cukup lama habisinnya. Iya. Betul dok. Iya. Yang belum terbiasa 2 liter itu berat dok. Berat. Awal itu harus 8 gelas. Nanti kalau kita bilang 2,5 liter, 2 liter aja susah ya. Betul. Jadi disiplin betul. Kapan perlu beli aqua beras itu botol. Nah, dilihat itu airnya udah sisa berapa ya. Kalau tidak mencukupi, kita nggak disiplin, itu kasihan ya. Ibu lagi menyusui butuh air, bayi butuh ASI, kemudian kita tidak tertib, tidak baik dalam menjaga itu. Ya. Tadi ada sedikit pertanyaan dok. Tadi terkait dengan menu berbuka tadi manis-manis gitu dok ya. Berarti kita dengan kurma cukup juga ya sebelum tadi sholat maghrib gitu ya. Iya. Kalau yang udah biasa kurma ya. Kurma ya. Kalau misalnya kalau kita orang Indonesia ini ya kurma, wajibnya gorengan malah dok ya. Nah, iya, kurma itu nggak mungkin di lidah kita masih belum terbiasa. Kalau di sana terbiasa kurma. Betul. Tapi kita buah semangka, semangka semangka ya, kemudian
pokoknya jangan yang asam, jangan buah nanas itu jangan Jangan ya. yang asam. Nah, jangan asam itu. Artinya biar tadi yang perutnya istirahat, kemudian tidak terkejut gitu. Terkejut ya. Kaget-kaget ya, lihat apa ini yang dimakan. Jadi yang manis di sini bukannya teh manis ya, Iya. tapi buah yang dia lebih Iya. mudah dicerna oleh lambung lah. Buah cerna ya, buah bisa melon, bisa ya Melon, semangka lebih banyak gitu ya. ya. Semangka Banyak kan juga semangka ya. Kalau bulan puasa itu Semangka yang ini biasa ini semangka lagi gitu ya. semangka ya. Tapi yang lebih laku tadi gorengan dulu dong. Itu gorengan itu beda ya. Kita bukan apa-apa ya, gorengan itu kan minyak ya, goreng. Tapi sekarang katanya lebih sehat dong. Karena Enggak, kalau mahal. kita makan itu mahal ya. malah mengentalin darah kita ketika itu. Sementara ya darah kita itu mau membawa oksigen, tapi dia kental, akibatnya oksigen nggak bisa dibawa secara maksimal ke ujung-ujung ini, ujung jari, ujung ini ya. Jadi akibatnya apa itu? Jadi penumpukan lemak lagi. Sumbatan. Padahal kita sudah berusaha untuk membatasi supaya lemak yang stok di dalam tubuh itu bisa terkikis. Nah sekarang kita balikin lagi. Siap. Iya, jadi kalau bisa protein yang penting. Protein sama karbohidrat sama air tadi ya. Karbohidrat dari buah ya. Iya, dari buah. Sayur-sayuran, serat juga penting. Siap. Oke, dokter. Jadi kalau yang tadi gorengan gitu gimana? Ini kan kita sering habis makan gorengan kok jadi enak ya, gitu karena langsung gitu. Kenyang gitu, ya langsung kenyang, mual, terus nafsu makan yang lain jadi berkurang. Ya. Siap. Ya. Ya, jadi tadi terkait dengan puasa ini sebagai sebuah pola hidup sehat juga sebenarnya dok ya. Betul. Artinya kita latihan dalam sebulan ini nanti bisa kita teruskan sebagai kegiatan pola hidup sehat untuk tadi ya, untuk mengurangi lemak gitu dok ya. Iya. Artinya tidak hanya untuk orang-orang muslim ya sebenarnya puasa ini. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat puasa itu melatih disiplin ya. Taat. Ya taat. Betul. Berhenti. Allah Akbar, maghrib makan. Nah, jangan saya masih kuat, nggak boleh. Diet yang sehat itu nggak puasa. Boleh gitu. Begitu ada waktu berbuka ya berbuka. Ya jangan tengah-tengah. Terus yang kedua, karena itu hal yang positif ya, 1 bulan kita jalankan. Karena itu bagus, itu diikuti kan dengan puasa sunnah kan. Puasa sunnah. Nah, puasa sunnah kan 6 hari ya di bulan Syawal, tambah lagi kita mau nambah lagi Senin Kamis boleh. Karena ini semakin kita latih ya, semakin namanya latihan ya. Orang kalau sering latihan kan jadi ahli ya. Lebih ahli gitu ya. Iya, saya dengar dari Ustadz begitu ya. Ahli puasa kan pintunya ada ya. Pintu puasa yang bagi yang pintu surganya ya bagi yang ahli puasa gitu. Insyaallah. Jadi kita kalau pengen jadi ahli ya harus diikuti dengan continue puasanya. Siap, ya jadi menjadi kan suatu kebiasaan. Siap. Ya, supaya menjadi ahli puasa. Ya. Terus yang penting sekali kita itu puasa itu memang membuat kita itu lebih efektif dalam bekerja. Efektif. Coba Mas Agung ya, kalau kita puasa kan siang itu biasanya isoman ya. Ya. Kita istirahat kan, break siang gitu dok ya. Iya, kalau kita puasa istirahat, sholat aja kan, habis itu kerja lagi, aktivitas lagi. Betul. Jadi waktu makan kita bisa kita manfaatkan untuk aktivitas yang lain karena kita sudah digantikan oleh lemak tadi yang akan diolah menjadi energi. Betul. Nah, jadi tugas untuk makan itu sudah bisa digantikan oleh lemak yang kerja. Nah, terus yang kedua ini mungkin kalau saya ya iman saya mengatakan waktu yang banyak itu dipakai buat ibadah ya. Ya. Kalau kita hitung-hitung ya, bulan puasa itu sholat fardu aja berapa Mas? 17 rakaat. Betul. Rawatib berapa? Ada yang 10 sampai 12 ya? Iya, 12 rakaat. Duha
duha 11 rakaat ya. Ada yang 4, ada yang lebih ya. Iya betul. Tambah lagi tarawih. Tarawih ada yang 11, ada yang 2. Tambah lagi kita tahajud habis bangun tidur malam. Jadi berapa kali kita itu? Saya rasa olahraga itu aktivitas fisiknya di situ. Olahraga yang kita lakukan dengan kita sholat. Berapa? Udah dihitung dari berapa itu? Tergantikan dengan ada 50 tadi. Kali ya, 50 rakaat ya. Lebih ya kayaknya. Lebih ya. Iya. Ya, nama tarawihnya ya. Betul. Itu memecahkan lemak-lemak tadi ya. itu dengan cara seperti itu. Baik, betul ya. Artinya kita tidak perlu lagi jogging gitu ya. Tidak perlu. Tidak perlu lagi harus gym fitness gitu Dok. Iya. Jadi kerja kita dengan sholat tadi 50 rakaat jumlahnya ya, fardunya 17 tambah tadi 12 tambahin tambah tarawihnya semuanya. Betul, Jadi 50 itu dengan berdiri rukuk sujud itu 50 itu kerja seperti itu yang teratur lagi ya. Jadi ahli sholat ya. Masya Allah, ya. Ada pintunya lagi katanya di surga itu ya. Mas ya. Sholat iya. Iya. Jadi saya rasa perbanyak itu. Siap. Jadi dalam pelajaran kita kan ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat rawatib, kerjakan aja semua. Yeah. Jadi nggak perlu lagi kita aktivitas untuk olahraga. Boleh nggak olahraga di bulan puasa? Bukan nggak boleh, boleh. Tapi olahraganya jangan berat, yang ringan. Yang olahraga yang ringan ya kita sholat. Betul. Ya. Kemudian sholat apa yang kita kerjakan? Dalam sholat kan Al-Quran kan, baca Quran kan, ada tilawah Fatihahnya, habis baca Fatihah, baca ayat. Iya. Baca ayat Al-Quran itu 50 rakaat, 50 kali ayat-ayatnya kan diganti gitu. Al-Quran. Betul Dok. Ya. Oke, artinya puasa kemudian ada kegiatan untuk mengisi puasa itu tadi juga sudah ada aktivitas fisik kita juga. Aktivitas fisik. Betul. Iya. Kemudian aktivitas zikir dengan baca Quran. Zikir juga. Masya Allah ya. Oke Dok. Ya, kemudian ada pertanyaan nih Dok dari jamaah Dok. Ya. Jadi sebetulnya setelah Ramadan itu kan kita berpuasa nih. Nah, kalau misalnya setelah Ramadan itu berat badan kita tuh tambah naik nih Dok. Itu apakah itu puasanya itu berhasil gitu? Iya. Atau gimana nih menurut pandangan dokter ini? Kalau kita kan habis puasa Ramadan, betul. Kan doa kita supaya kita dapat puasa Ramadan lagi kan. Masya Allah. Yang Ramadan kemarin aja kita gagal dalam mengatur, ya. Iya. Ya minta lagi. Ya. Jadi makanya waktu bulan puasa sekarang ini, ya manfaatkan dengan keberhasilan kita seperti tadi itu, betul. Sehingga kita menikmati, ya berat badan kita jadi bagus ya, turun tanpa obat ya, turun 4 kilo gitu, tanpa obat dan memang lebih sehat itu, lebih sehat. Artinya idealnya berpuasa itu semakin turun ya? Iya turun, semakin sehat, semakin turun. Kalau meningkat berarti ada yang salah nih berarti? Ada yang salah, makannya gorengan. Iya, salah ya. Betul. Jadi kalau saya katakan tadi buah, protein, air putih, buah, protein, gitu. Air. Lemaknya dari mana? Dari makanan itu, dari makanan ada lemak tapi kadar kecil. Kemudian kita lemak kita yang dijadikan energi. Betul. Nah, jadi akibatnya sirkulasi darah lancar, ya. Lemak-lemak yang jahat itu bisa dibuang lewat energi tadi. Betul. Ya. Nah, kemudian kita akan turun berat badan tapi batasi makan ya. Hati-hati ya, batasi makan. Jadi makan itu sebelum makan kita udah siapkan dulu. Ini saya nggak boleh makan segini terlebihan. Ya, betul Dok. Keluarin dulu, jangan saya nggak dimakan, jangan. Betul. Ambil makanan, dilihat segini kan yang banyak ini kebanyakan, keluarin dulu. Ya. Nah sebanyak yang itu aja yang kita makan. Yang makan ya, malah bukannya kita begitu buka puasa harus balas dendam. Jangan, nggak boleh. Itu gemuk, tambah gemuk. Tambah gemuk. Ya. Tambah gemuk. Sama tadi Dok, tadi kan kalau kita buka tadi kan awal itu makan manis tadi ya, buah, kemudian main air putih yang 1 gelas tadi, kemudian setelah sholat baru makan yang agak berat tadi kan ya. Makan yang berat tapi dilihat yang ini ya sesuai dengan kesederhanaan aja. Betul. tidak berlebihan. Kemudian sudah segitu aja yang dimakan. Ya. Nah, kemudian minum air putih lagi 1 gelas. Kemudian siap-siap sholat isya dan
Dan selama waktu sholat itu mungkin kita bisa bawa minum ya, minum ada di sini di masjid, kita minum, kemudian pulang kita minum lagi, istirahat. Berarti tidak makan lagi ya setelah sholat? Istirahat kan ya, itu yang bikin gemuk kan begitu. Itu ya, mau tidur kok makan. Betul. Artinya berarti dihindari ya, ketika biasanya kalau kita nggak makan, terus istirahat, kita terbangunnya karena lapar. Makanya gampang bangun sahurnya. Lapar. Tapi seringnya yang sering kita lakukan adalah saya karena nanti malas bangun untuk sahur itu, kita makan duluan. Nah, itu salah. Salah itu ya? Salah. Karena usus kita itu ikut tidur juga. Tidur ya. Jadi nggak dikerjakan itu PR. Iya, PR itu apa namanya? Jadi basi. Basi di situ ya. Jadi basi. Kalau basi kan diserap, makanan basi kan nggak bagus. Iya. Jadi kalau kita mau tidur, istirahatkan juga usus. Kemudian kita tengah malam itu terbangun mudah. Kenapa? Karena kita lapar. Lapar kan kepengen makan lagi. Nah, itu namanya sahur. Nah, sebelum itu kita bisa sholat lagi kan, bisa nambah lagi sholat untuk tahajudnya gitu. Tapi nggak witir, biasanya kalau udah witir kan udah nggak witir lagi ya. Siap, Dok. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, Dok, dari jamaah, Dok. Kalau tadi kan siang tadi kan kita isoma gitu ya. Iso aja ya. Sholat. Gitu ya. Nah, idealnya untuk tidur siang kalau secara medis itu kita harus berapa menit atau berapa jam sih, Dok, sebenarnya? Iya. Kebutuhan kita tidur itu per hari itu 6 jam. Total per hari ya? 6 jam. Kalau kita tidur misalnya habis taraweh ya. Taraweh jam berapa taraweh? Selesainya jam 8:30. Iya, 8:30 gitu ya, kalau kita tidur 9:30 ya, kurang lebih jam 4 kan kita udah bangun, udah cukup 6 jam. Jadi kalau siang itu kita anggap istirahat bukan tidur. Istirahat kan nggak boleh lama-lama. Iya. Kalau saya biasanya lebih bagus istirahat itu setelah usus itu bekerja tadi ya 6 jam. Jadi kira-kira jam 10 jam 11 menjelang zuhur istirahat sebentar. Sampai menjelang zuhur tadi ya. Nah, habis itu istirahat tadi, sholat. Waktu makan kita kerja lagi. Ya, nggak istirahat lagi karena udah kerja kan kita menunggu asar. Baca Quran lagi bisa. Tapi istirahat di waktu siang. Ya, jam 10-11 itu sebentar ya. Kan kita khususnya udah 6 jam ini udah kerja. Dia mau istirahat. Ya, kita istirahat. Sama-sama istirahat. Sama-sama istirahat. Jam 1 lemak mulai kerja. Kalau lemak mau kerja, ya kita harus dalam keadaan bangun juga ya. Bangun. Dalam keadaan bangun supaya lemak itu juga tahu ini lagi dibutuhkan. Kalau tidur ya ini lagi nggak dibutuhkan ya tidur juga gitu. Paham ya? Paham. Karena dia tahu ini bosnya lagi bangun, lagi butuh tenaga, saya harus kerja. Itu lemak itu dipecah di situ. Artinya siang tidurnya nggak boleh lama, Dok ya? Secukupnya karena istirahat namanya, bukan tidur. Tidur kita usahakan malam habis isya itu, kemudian siang itu istirahat itu nggak lama, biasanya 15-20 menit cukup. Ya. Oke. Iya. Yang penting berkualitas lah ya istirahatnya. Berkualitas. Ya. Baik, Dok. Baik, itu ada pertanyaan yang lain. Oke. Ya, ini tadi sudah ditanyakan untuk beratnya bertambah ketika puasa ini tadi ya. Oke, Dok. Jadi sedikit kita review nih, Dok. Ini alhamdulillah semua pertanyaan tadi sudah kita diskusikan tadi, sudah sempat kita jawab. Jadi ada tadi ya tips-tips, mungkin bisa kita review kembali. Ada tips yang perlu kita ingat tadi terkait dengan berpuasa tadi ya, dimulai dari niat, kemudian ada proses sahur, kemudian ada yang di sahur tadi ada proses makan dan minum tadi ya, diakhirkan gitu deh, diakhirkan. Nah, mungkin bisa resume sedikit, Dok, sebelum kita nanti kita closing nih. Iya.
Ya, puasa itu kan dimulai ya. Yeah. Kita harus namanya puasa itu harus tahu mulainya kapan, selesainya gitu. Betul. Mulainya itu waktu ya mulai dari fajar ya, fajar sampai terbenam matahari. Ya. Nah, makannya itu sesuai dengan anjuran yang terbaik, Ya. yang mendekat ke arah yang situ supaya kita tahu jamnya ya. Nah, kita makan ya sebelum start puasa tadi makan dulu, sahur itu namanya sahur. Terbaik di situ. Terbaik itu, terbaik. Nah, posisi yang terbaik itu manfaatkan disiplin tadi. Minumnya tadi 2 gelas ya. Betul. Kemudian makan secukupnya. Protein. Ya, kemudian karbohidrat secukupnya. Jangan gula ya kalau bisa ya. Kalau ada pun buah. Kan sebaiknya jangan ngopi-ngopi itu jangan tuh. Nah, ya. Ngopi itu jangan. Kemudian setelah itu kan kita lanjut dengan sholat subuh ya, sholat biasalah, sholat sunat fajar, sholat subuh. Kemudian jangan tidur, karena kalau kita tidur akan tidur saluran pencernaan tidur, malah nanti diserapnya makanan yang sudah basi ya. Jadi jangan tidur, kita temanin yang tadi yang khusus itu bekerja dengan kita mengerjakan ibadah ya. Ibadah biasanya kita ibadah kalau di masjid kita menunggu waktu syuruk ya. Waktu syuruk kita tunggu, kemudian kita mulai start sholat ya. Sholat 2 rakaat. Setelah itu kita boleh pulang atau kita mau tetap di masjid silakan. Pulang kalau bagi yang bekerja ya bekerja ya, bisa sholat di kantor, nanti sholat berikutnya duha ya, jam 10 duha. Habis itu kalau ada waktu istirahat dulu menjelang subuh, menjelang zuhur kita istirahat ya kurang lebih 15 menit ya, istirahat 15 menit, kemudian sholat. Setelah sholat itu waktu makan kita kan biasanya nggak ada di situ, mulai bekerja lemak tadi untuk dikuras ya. Nah, dalam dia bekerja tentu dia ada informasi. Kalau kita tidur dia nggak kerja malah ya, dia tidur juga. Jadi makanya setelah kita bangun tidur itu kelamaan tidur siang itu malah capek gitu ya, lemas gitu. Lemas. Betul dong. Karena lemaknya tadi juga tidur ya. Tapi kalau kita kerja, kita kegiatan lagi, memang terasa itu stres kita tuh, capek itu terasa. Betul. Itu. Tapi di situ lemak kerja. Lapar-laparnya lemak kerja. Betul. Kemudian kita bangkit lagi tenaganya, kemudian kita buka puasa seperti yang tadi. Nah, ini selama 1 bulan kita kerjakan, insya Allah itu akan menurunkan berat badan, jadi nggak gemuk ya. Betul. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi itu tadi resum diskusi yang sudah kita sampaikan dok ya. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita gali nanti, soalnya nanti ada waktu yang lain, soal dari teman-teman panitia, semoga ada waktu yang lain untuk kita lebih mendalami beberapa tips-tips terkait dengan kesehatan untuk menjaga kebugaran dalam kegiatan berpuasa dok. Mungkin itu ini sudah di warning oleh oleh panitia dan juga situasi mau hujan ini kayaknya. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat dokter, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih juga kami diundang nih. Dengan teman-teman kepemudaan dari masjid senang sekali bisa mengundang dokter bisa hadir. Semoga bermanfaat untuk jamaah sobat takwa dimanapun teman-teman berada ya. Iya. Tadi persiapan puasa, insya Allah semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa menghadiri puasa Ramadan 1443 Hijriah hari minggu depan, pekan depan dok. Iya, ini benar-benar saya terima kasih ini yang muda-muda ini. Iya, istilahnya muda berkarya ya. Mohon doanya, dokter. Ini usia milenial kayaknya nih. Insya Allah dok. Iya. Kolonial ya, masya Allah. Iya. Saya suka. Ya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu kami dari teman-teman panitia mohon maaf atas kekurangan. Dan juga semoga kita diberikan selalu kesehatan dok ya, dalam untuk menjelang Ramadan dan juga kegiatan-kegiatan ibadah di dalamnya nanti insya Allah semoga dimudahkan. Baik, demikian sobat takwa dimanapun kita berada, kami cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dah. Plus.
Ini memang benar maaf ya.